Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, hanya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bapa, kami mau bersekutu dengan Tuhan di dalam firman Tuhan. Bawa kami untuk semakin mengenal Engkau. Bawa kami untuk semakin mengasihi Engkau. Bawa kami untuk semakin mengetahui dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu singkapkan segala yang tersembunyi, bawa kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Judul renungan hari ini adalah Ketika Pikiran Menjadi Gelap. Pembacaan Alkitab diambil dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 dengan berfokus kepada 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 sampai 21 dan Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 39. Saya harap Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan baca Galatia 6 ayat 7 sampai 10 demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya akan baca dari 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar dari iman adalah pikiran yang dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran. Karena kekhawatiran seseorang bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman percayanya. Apa yang kita baca dalam 1 Samuel 27 ayat 1 adalah contoh dari tindakan yang dilakukan karena kekhawatiran dan karena ketakutan. Daud dari sejak mudanya telah mengalami pertolongan Tuhan dan pembebasan dari Tuhan, baik dari ancaman binatang maupun manusia. Tuhan senantiasa meluputkan dia dari segala mara bahaya. Tuhan senantiasa meluputkan Daud dari ancaman maut. 2 kali Saul mencoba membunuh Daud, namun Tuhan telah meluputkan Daud. Bahkan Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul di dalam 1 Samuel 24 dan 26. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas nyawa Saul, juga atas nyawanya. Namun di pasal 27 yang kita sudah baca tadi, pikiran Daud dikuasai oleh kekhawatiran bahwa satu saat dia akan dibunuh oleh Saul
di ayat 1. Dan dia tidak lagi bertanya kepada Allah, malah dia mengandalkan pertimbangannya sendiri dan dia melarikan diri ke negeri orang Filistin, ke Raja Akhis, untuk mencari perlindungan di sana. Sebuah keputusan yang di kemudian hari mendatangkan banyak kesulitan. Di dalam ayat 8 sampai 11, di dalam pasal 30 ayat 1 sampai 3. Keputusan, apalagi untuk sebuah hal yang besar, memiliki dampak yang besar bagi hidup kita di kemudian hari. Prinsip tabur tuai mengatakan, menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai nasib atau masa depan. Saudara bisa baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Alkitab memberikan jalan keluar bagi siapa yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan pergumulan ataupun kekhawatiran, untuk menyerahkan segala beban dan pergumulan kepada Kristus. Matius 11 ayat 28, Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ibarat kita berada dalam sebuah labirin, kita bingung, tidak tahu arah jalan keluar. Apa yang kita pikir jalan yang membawa kita keluar, malah akan membawa kita kepada jalan buntu atau kepada jalan yang berputar-putar saja. Allah itu ibaratnya seperti drone, saudara, yang melihat keseluruhan dari labirin tersebut. Dan yang bisa mengetahui jalan mana yang sebetulnya akan menuju dan membawa kita keluar. Karena dia itu maha tahu. Sebab itu kita perlu berserah kepada Tuhan. Karena dia Allah yang maha tahu. Bukan saja dia maha tahu, tetapi dia pun sanggup menyelamatkan kita. Walau kadang dia membawa kita kepada cara dan jalan yang kita anggap aneh atau tidak masuk logika kita. Namun semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bukan saja kebaikan untuk kita, tetapi juga kebaikan bagi orang lain yang berhubungan dengan kita. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Saat ini mungkin saudara tengah mengalami saat-saat seperti Daud, yakni telah mengambil keputusan yang bodoh atau salah, sehingga saudara terperangkap dalam masalah lain yang mungkin lebih berat. Atau mungkin saudara belum mengambil keputusan apapun, namun saudara tengah berada dalam kebingungan karena kekhawatiran dan pikiran saudara berusaha menarik saudara kepada tindakan jalan pintas yang saudara rasa tidak atau kurang bijaksana. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang penuh kasih dan kepedulian. Baginya tidak ada kata terlambat, saudara. Dia bisa membetulkan apa yang salah. Dia bisa menunjukkan jalan yang benar. Dia tetap setia dan mau menolong kita. Seperti Allah telah menolong dan menyelamatkan Daud, meski itu adalah resiko dari keputusan dan tindakannya sendiri yang salah, namun Allah tetap mau menyelamatkan Daud. Dan Allah juga mau menolong saudara dan saya. Ketika pikiran kita gelap dengan segala masalah, kekhawatiran, mari minta pertolongannya. Pandanglah
kepada kebesaran Tuhan, bahwa Dia pasti sanggup menolong kita. Penuhilah pikiran kita dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Perhatikan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita, masakan Ia tidak akan menolong dan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Roma 8 ayat 32. Sebab itu saudara, ketika kita menabur pikiran kita dengan kasih Allah, maka kita akan menuai kedamaian di dalam batin kita. Mari kita berdoa. Bapa, seringkali pikiran kami dibutakan oleh karena banyaknya masalah kehidupan, oleh karena kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan yang ada di dalam hati kami. Seringkali pikiran kami membawa kami untuk melakukan hal-hal yang mungkin membawa kami kepada hal-hal yang lebih bermasalah. Seringkali pikiran kami menyeret kami untuk melakukan jalan pintas, karena kami mengandalkan pikiran sendiri. Sadarkan kami terus Tuhan, untuk kami mengandalkan Tuhan. Lebih-lebih ketika kami berada dalam situasi sulit, kami tidak mau melakukan keputusan, membuat keputusan dengan pertimbangan sendiri. Karena pikiran kami terbatas. Karena pikiran kami ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Tahu. Sebab itu tolong kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada Yesus yang penuh kasih, yang mau peduli, dan yang mau menolong kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu membuka tangan dan mengatakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, kalau Engkau juga sudah menolong Daud, meskipun Daud melakukan keputusan yang tidak benar, yang salah, yang bodoh, tetapi Tuhan tetap menolong dia. Kami pun percaya, mungkin kami sudah melakukan keputusan yang salah dalam hidup ini, tetapi bagi Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan yang salah ini menjadi satu kebaikan. Engkau sanggup bahkan hal-hal yang sudah rusak sekalipun, Engkau sanggup memperbaikinya. Ketika kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan, Engkau akan datang dan akan memberi pertolongan-Mu dan akan memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Engkau. Engkau melihat setiap pribadi yang saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan jamah pulihkan setiap pribadi. Puji nama Tuhan. Hanya bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.